2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan topik kedua, yaitu mengenai occupational disease paparan klorin, studi relawan dan disinfektan rumahan. Perkenalkan, nama saya Afin Rizky Pramadya dengan NIM 12011-74196. Nama saya Muhammad Adi Samajid dengan NIM 12011174216. Nama saya Muhammad Fadil Alitama dengan NIM 12011-74288. Pertama ada mengenai penjelasan mengenai occupational disease. Nah, occupational disease merupakan penyakit yang diakibatkan dari pekerjaan seseorang di mana seseorang yang bekerja pada suatu lingkup industri ataupun yang lain memiliki penyakit yang hampir sama dirasakan oleh kebanyakan pekerja di lingkup tersebut. Faktor penyebab occupational disease terdapat 4 faktor. Yang pertama ada fisikal, yang kedua ada chemical, yang ketiga ada biologikal, dan yang terakhir ada psikologikal. Nah, latar belakang mengenai pembahasan pada makalah kali ini yaitu berangkat dari adanya virus corona. Nah, virus corona sendiri terdeteksi pertama kali pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini berasal dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disebut dengan SARS-CoV-2. Lalu yang akan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019. Virus ini menyebabkan penyakit saluran pernafasan seperti flu dengan gejala seperti batuk, demam, dan kasus yang lebih serius, pneumonia. Gejala umum berupa demam dengan suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. COVID-19 sendiri telah dinyatakan oleh World Health Organization sebagai pandemik sejak awal tahun 2020 karena penyebaran yang begitu cepat dan luas serta menyebar ke berbagai negara. Salah satu cara pencegahan virus ini dengan membiasakan pola hidup sehat, yaitu sering mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan mengonsumsi makanan sehat untuk menjaga daya tahan tubuh. Cara pencegahan yang lain yaitu berupa penyemprotan disinfektan yang dinilai efektif membunuh virus yang menempel pada permukaan benda. Hal ini memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Pada makalah ini, pada penjelasan kali ini akan dibahas mengenai dampak dari occupational disease paparan klorin yang berfokus pada studi relawan dan disinfektan rumahan, di mana disinfektan rumahan ini sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan penyemprotan mandiri. Lalu selanjutnya ada tanggapan salah satu perguruan tinggi negeri yaitu Institut Teknologi Bandung mengenai penggunaan disinfektan bilik sebagai salah satu cara pencegahan COVID-19. Nah, yang pertama, disinfektan ini memiliki beberapa kandungan yang diantaranya adalah dilute bleach atau larutan pemutih atau natrium hipoklorit, klorin dioksida, etanol 70%, kloroksilenol, elektrolit salt water, amonium quaterner seperti benzalkonium klorida, glutaraldehid, hidrogen peroksida, H2O2, dan sebagainya. Nah, berikut ada beberapa poin-poin yang dapat menjadi acuan pada penjelasan materi kali ini. Nah, disinfektan didefinisikan sebagai penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat membunuh kuman atau mikroba, bakteri, fungi, dan virus yang terdapat di permukaan benda mati non-biologis seperti pakaian, lain. Lalu, efektivitas dari disinfektan dievaluasi berdasarkan waktu kontak atau wet time, yakni waktu yang dibutuhkan oleh disinfektan tersebut untuk tetap berada dalam bentuk cair atau basah pada permukaan dan memberikan efek membunuh kuman. Waktu kontak disinfektan umumnya berada pada rentang 15 detik sampai 10 menit, yakni waktu maksimal yang ditetapkan oleh United States Environmental Protection Agency. Nah, selanjutnya, World Health Organization
tidak menyarankan penggunaan alkohol dan klorin ke seluruh permukaan tubuh karena akan membahayakan pakaian dan membran mukosa tubuh seperti mata. Penelitian yang dipublikasikan pada JAMA Network Open Oktober 2019 menemukan bahwa sebanyak 73.262 perawat wanita yang rutin tiap minggu menggunakan disinfektan untuk membersihkan permukaan alat-alat medis berisiko lebih tinggi mengalami kerusakan paru-paru kronik. Inhalasi gas klorin Cl2 dan klorin dioksida ClO2 dapat mengakibatkan iritasi parah pada saluran pernafasan, menurut WHO. Penyemprotan disinfektan ke tubuh manusia, udara, dan jalan raya dipandang tidak efektif. Selain itu, penggunaan berlebihan disinfektan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Salah satunya adalah timbulnya resistensi, baik resistensi bakteri ataupun virus, terutama apabila disinfektan tidak digunakan pada konsentrasi idealnya. Perlu studi lebih lanjut dalam pemilihan disinfektan yang aman dan efektif untuk bilik disinfeksi ataupun pada penyemprotan disinfektan. Selanjutnya, ada dampak bagi para relawan. Nah, yang pertama ada Cl2 dan klorin dioksida ClO2 dapat mengakibatkan iritasi parah pada saluran pernafasan. Yang kedua, ada timbulnya resistensi baik bakteri ataupun virus apabila tidak digunakan secara ideal. Iritasi ringan pada saluran pernafasan, penggunaan disinfektan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Berikut adalah jenis-jenis yang ada di disinfektan. Yang pertama ada alkohol, iodin, klorin, amonium kuartenar, formaldehida, kalium permanganate, lalu fenol. Lanjut. Nah, sebenarnya sini ada bahayanya disinfektan pada tubuh manusia. Jadi kalau misalkan disinfektan langsung disemprot secara langsung ke tubuh manusia, bakal ada beberapa kayak penyakit itu terhadap kulit manusianya. Nah, selain itu belum tentu cairan disinfektan yang sering digunakan oleh masyarakat buat menyemprot ke tubuh manusia tersebut mengandung zat yang sesuai seperti protokol alkohol dan lain-lain. Karena bisa aja campuran kandungan disinfektan yang digunakan itu tidak mengandung zat-zat yang direkomendasikan sehingga tidak efektif dalam pencegahan virus corona ini. Lanjut. Nah, berikut akibat dari penyemprotan disinfektan langsung kepada tubuh manusia. Yang pertama ada saluran pernapasan. Ini bahayanya jika misalkan semprotan disinfektannya itu langsung kehirup sama udara, bakal ada gangguan pernapasan. Lalu kepada kulit nih, bakal ada iritasi ke kulitnya. Terus kalau misalkan jika si cairan disinfektannya langsung kena mata nih, itu bakal ada iritasi juga nih kepada matanya jadi iritasi. Lalu misalkan cairan disinfektannya itu langsung kena mulut nih, ke makanan atau ke telan, itu bisa mengakibatkan keracunan. Lanjut. Nah, sini tuh sebenarnya ada kan yang lagi booming tuh hand sanitizer. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya disinfektan sama hand sanitizer? Nah, antiseptik dan disinfektan ini sama-sama digunakan secara luas sebagai cairan pembersih, baik dalam dunia kesehatan maupun penggunaan sehari-hari. Nah, keduanya ini memiliki bahan kimia yang dikhususkan untuk membunuh kuman-kuman. Lalu penggunaan antiseptik ini aman pada jaringan hidup seperti permukaan kulit. Soalnya tidak jarang antiseptik ini digunakan untuk
membunuh mikroorganisme di dalam tubuh. Lanjut. Nah, apa sih yang perbedaannya dari disinfektan dengan hand sanitizer? Nah, dari istilahnya juga udah beda gitu. Kalau hand sanitizer pasti aman kepada kulit. Kalau disinfektan kan tadi sudah dijelasin bisa mengakibatkan iritasi. Terus dari bahannya juga nih, udah jelas nih, hand sanitizer pasti ada kayak bahan pendukung buat aman ke kulitnya. Kalau disinfektan kan belum tentu juga. Terus cara penggunaannya juga. Terus waktu penggunaannya juga nih, biasanya kan hand sanitizer bakal digunakan kalau misalnya sebelum melakukan sesuatu sama sesudah melakukan sesuatu gitu. Lanjut. Nah, kemudian masuk ke saran. Dan untuk saran sendiri sebenarnya si klorin ini ternyata bisa digantikan dengan CPC, yaitu cetil pyridinium klorid. Lebih dikenal dengan nama CRUC, merupakan surfaktan yang bersifat garam dengan ceridium sebagai gugus kationik dan klorid sebagai gugus. Nah, namun kita kan membahasnya di dalam kacamata K3. Nah, K3 sendiri itu apa sih? Secara umum, keselamatan kerja dapat dikatakan sebagai ilmu dan penerapannya yang berkaitan dengan mesin pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya. Landasan tempat kerja dan lingkungan kerja, serta cara melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan aset perusahaan agar terhindar dari kecelakaan atau kerugian yang lain. Nah, untuk sarannya yang pertama itu ada pelatihan. Nah, pelatihan di dalam industri klorin ini atau kita bahas di sini adalah relawan. Itu sangatlah penting untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, berikut adalah sebagai contoh program pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kimia, yaitu perusahaan klorin ya. Yang pertama itu ada pentingnya penegasan materi kebijakan OHS, Occupational Health and Safety Procedure, dan hal-hal yang diperlukan untuk sistem manajemen SHE. Yang kedua itu ada konsekuensi penerapan SHE, potensi aktivitas kerja, dan keuntungan penerapan SHE terhadap unjuk kerja pribadi. Peran dan kewajiban mereka untuk mencapai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur SHE termasuk perusahaan dalam keadaan darurat. Yang keempat, ada konsekuensi atau sanksi bila tidak mematuhi prosedur operasi yang sudah ditetapkan. Yang kelima adalah prosedur pelatihan yang sesuai dengan kedudukan dan lokasi kerjanya. Yang keenam adalah tanggung jawab tentang kemampuan dan risiko di tempat kerja. Yang ketujuh ada tahapan atas pengontrolan pada kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kegiatan operasi di lapangan kerja. Yang kedelapan ada pencegahan, upaya untuk meniadakan keadaan potensi kecelakaan. Yang kesembilan adalah langkah korektif. Bila terdapat adanya potensi kecelakaan, itu bisa dikoreksi. Yang ke-10 adalah minimasi kerugian. Kecelakaan sudah terjadi, dilakukan evakuasi dan mitigasi. Yang kedua, saran itu adalah memberi peraturan umum pada pabrik ataupun memberi peraturan umum pada operasionalnya. Berikut adalah contoh-contoh peraturan yang ada di industri kimia, yaitu yang pertama adalah menjadikan kepedulian utama Anda untuk sadar akan keselamatan setiap saat. Yang kedua, semua cedera sekecil apapun harus dilaporkan dengan segera kepada safety officer atau supervisor. Yang ketiga, setiap kru harus dengan segera melaporkan setiap kecelakaan, nyaris celaka, keadaan dan tindakan yang tidak aman kepada atasannya langsung. Yang empat, setiap kebakaran apakah itu dapat dipadamkan atau tidak harus segera dilaporkan kepada safety officer. Nomor 5, dilarang kelas berkelahi dan bercanda dengan kasar. 6, dilarang mengoperasikan suatu peralatan kecuali operator tersebut telah mendapatkan
pelatihan sebelumnya. Yang ketujuh, pekerja tidak boleh dimulai pada setiap unit dan alat tanpa sepengetahuan dan seizin petugas yang bertanggung jawab. Yang ke-8, dilarang berlari-lari di daerah kerja. Yang ke-9, bila menaiki dan menuruni tangga, pergunakan pegangan dan lakukan selangkah demi selangkah. Yang ke-10, udara bertekanan di atas 30 psi tidak boleh dipergunakan untuk keperluan pembersihan, kecuali untuk operasi blasting, dan tidak boleh dipakai untuk membersihkan pakaian atau badan pada tekanan berapapun. Udara bertekanan hanya boleh dipakai untuk alat-alat yang bisa digunakan seperti penyemprotan disinfektan contohnya. Di setiap fasilitas dilarang memakai sepatu dengan besi terbuka pada sol sepatunya. Nah, ini dilakukan karena ada reaksi kimia antara logam dengan bahan-bahan kimia. Yang ke-13 ada cincin atau jam tangan atau gelang dari logam atau aksesoris lainnya tidak diperbolehkan untuk dikenakan. Yang nomor 14, topik keselamatan, perlindungan pendengaran, kacamata keselamatan, dan sepatu keselamatan kerja harus dipakai di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Yang ke-15, alat pemadam kebakaran, kontak alarm, pintu darurat pada saat kebakaran, alat bantu pernafasan, tempat membilas mata, dan semua peralatan darurat yang harus dalam keadaan baik dan lokasinya bebas dari hambatan. Yang ke-16, setiap lantai harus benar-benar dijaga dan diperhatikan untuk menghindari kemungkinan tersandung dan jatuh. Yang ke-17, setiap kru harus melaporkan ke lokasi pada setiap kedatangan atau saat meninggalkan fasilitas. Yang terakhir, selalu memahami mengetahui pintu jalan darurat penyelamatan diri dari bekerja dengan aman. Kemudian saran berikutnya itu adalah prosedur penyimpanan barang kimia yang baik. Nah, di sini produknya itu klorin. Yang pertama itu barang-barang harus ditumpuk dengan aman, menjauhkan tumpukan tersebut dari gang ataupun jalan. Menggunakan penyangga atau blok agar pipa tidak menggelinding. Papan penyangga bisa digunakan untuk diameter yang besar atau untuk yang berdiameter berlainan. Yang ketiga itu mengikat silang bahan-bahan dengan wadah karung ataupun kantong-kantong atau bisa drum, dan gunakanlah tata cara langkah mundur bila sedang menyusun wadah-wadah tersebut. Yang keempat, melindungi bagian bawah wadah dari kemungkinan sobek ataupun bocor, menyimpan bahan klorin di atas pondasi yang kokoh dan ikat silang pada ketinggian tertentu. Menghindari penempatan bahan klorin pada dinding ataupun tabung, tetapi tempatkanlah pada rak-rak yang sudah ditentukan sesuai prosedur. Yang ketujuh, menyediakan jalan menuju tempat penyimpanan barang dan tempat penyimpanan suku cadang, sambil menjaga lingkungan penyimpanan tetap bersih. Yang ke-8, tidak boleh memaksa bahan untuk disimpan bila ruang penyimpanan penuh. Lapor pada supervisor tingkat 1 bila ada kesusahan. Menghindari penumpukan bahan dalam jarak setengah meter dari kepada sprinkler. Yang ke-10, tempat penyimpanan klorin harus di tempat tertutup dan bersih. Yang ke-11, tempat penyimpanan klorin tidak boleh dicampur dengan bahan lain. Nah, yang keempat ini menggunakan APD. Alat perlindungan diri APD merupakan peralatan perlindungan yang digunakan oleh seorang pekerja untuk melindungi dirinya dari kontaminasi lingkungan APD. Next. Nah, APD itu jenis-jenisnya ada banyak. Nah, ini satu paket akan saya sebutkan. Yang pertama itu ada alat perlindungan kepala. Nah, kepala adalah bagian yang mudah terluka oleh tumbukan. Perlindungan kepala ditujukan untuk menyediakan perlindungan bagi tumbukan mekanis, terluka, dan terjebaknya rambut dalam mesin. Daftar berikut merupakan contoh kegiatan di mana APD sangat berfungsi untuk melindungi kepala.
A. Pekerjaan pada tangga, di bawahnya atau di dekat tangga. B. Pekerjaan konstruksi pada gedung, menara, bangunan besar, dan pabrik. C. Bekerja di saluran parit, terowongan di bawah tanah, persiapan mineral. Yang D. Aktivitas transportasi dengan resiko kejatuhan benda. Yang E. Aktivitas dengan bahaya yang bersumber dari benda yang tergantung. Yang kedua yaitu adalah alat pelindung pernafasan. Alat pelindung pernafasan atau respiratory protective equipment atau RPE adalah perangkat yang melindungi pekerja dari paparan zat berbahaya seperti bahan kimia, kabut, debu, uap, dan asap. Nah, sebenarnya untuk zat klorin, zat-zat kimia itu yang paling itu adalah RPE ini. Terutama pada bahan-bahan yang berbahaya untuk dihirup. Berikut adalah alat pelindung pernapasan yang umum digunakan oleh industri kimia. Yang pertama itu ada Max, yang berupa masker jenis kain kasa yang didesinfektan yang dipergunakan oleh karyawan yang berada di area granule, khususnya yang berdebu, yaitu bagian operator, mesin packing, manual packing, dan membersihkan peralatan dengan lain-lain. Yang kedua itu ada Half Max respirator yang dipergunakan karyawan yang khususnya di daerah yang banyak gas toksik yang bahan-bahannya itu berbahaya untuk dihirup. Yang ketiga itu ada alat perlindungan mata. Alat perlindungan mata di industri kimia itu ada goggles, adalah kacamata pelindung yang menutupi semua area di sekitar mata. Goggles dapat melindungi mata dari debu dan percikan bahan kimia cair. Goggles juga bisa digunakan bersama dengan kacamata resep karena desainnya yang lebih besar. Dan kemudian yang keempat ada alat pelindung tangan. Berikut adalah contoh alat pelindung tangan, yaitu yang pertama ada sarung tangan kain atau yang disebut knight safety glove. Nah, ini sarung tangan kain biasanya digunakan untuk pekerja kasar. Dan kemudian sarung tangan abses atau heat resistant glove. Ini biasanya digunakan untuk perusahaan dengan panas yang tinggi. Terus yang ketiga ini sarung tangan latex. Nah, sarung tangan latex ini efektif digunakan untuk kimia, namun beberapa bahan justru malah merusak sarung tangan latex. Dan kemudian yang paling aman untuk bahan kimia yaitu sarung tangan kimia, yang tentunya tahan dengan bahan-bahan kimia. Yang kelima itu safety. Nah, untuk industri kimia sendiri biasanya menggunakan sepatu boot. Yang keenam ada alat pelindung badan. Contohnya itu ada wear pack. Wear pack ini wajib dikenakan oleh semua karyawan ataupun yang berhubungan dengan klorin tadi. Celemek juga wajib dipakai pada karyawan dengan kontak bahan kimia. Terus yang terakhir ada T-Vac yang dipakai tenaga kerja atau karyawan pada bagian membersihkan motion dan membersihkan dryer mesin. Yang ketujuh ada alat pelindungan telinga, ear dan earmuff. Sebenarnya konsepnya itu sama, namun pada earmuff itu lebih terlindungi karena area itu lumayan besar, jadi bisa melindungi seluruh telinga dari paparan bahan kimia. Demikian presentasi dari kami, kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Del? Del. Ya udah.